Selama berabad-abad, kita terbiasa dengan narasi konflik, dua raksasa yang tak mau berdamai. Di satu sisi, sains yang menuntut bukti, di sisi lain, agama yang menuntut iman. Kita selalu dipaksa memilih, harus berlutut pada rumus atau pada ritual. Tapi malam ini, saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pernyataan yang mungkin akan mengguncang pondasi pikiran Anda. Debat sains versus agama sudah usang. Kisah Galileo yang berlutut di hadapan gereja sudah menjadi artefak kuno. Hari ini, di puncak penemuan fisika kuantum dan kosmologi, sains sendiri yang membawa kita kembali ke pangkuan spiritualitas. Tahukah Anda, di titik paling ekstrim, ilmu pengetahuan dengan data dan rumus-rumusnya justru mulai berbisik tentang pikiran ilahi, tentang kesadaran sebagai fondasi materi. Ini bukan lagi perdebatan tentang siapa yang benar. Ini adalah saatnya kita memulai era kolaborasi agung. Selamat datang para pencari kebenaran di gerbang pemahaman baru. Bersiaplah untuk mengalami revolusi kesadaran yang menyatukan akal dan hati, menyingkap bahwa keduanya adalah dua sayap burung yang membawa kita menuju kebenaran tunggal. Mari kita mulai. Debat sains versus agama sudah usang. Era kolaborasi akal dan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat denyar semesta, dimanapun Anda berada, sungguh sebuah kehormatan dan kebahagiaan tak terkira bisa kembali menyapa Anda semua di ruang perenungan ini. Saya bersyukur atas setiap detik yang Tuhan berikan, atas akal dan hati yang masih mampu kita gunakan untuk bertanya, untuk mencari, dan untuk memahami. Dan saya bersyukur Anda memilih untuk menghabiskan waktu berharga ini bersama kami, menjelajahi samudra kebijaksanaan yang tak terpeti. Selama berabad-abad, narasi yang kita warisi terasa begitu mutlak. Dua kutub yang tak akan pernah bersua, dua raksasa yang selalu bertarung. Di satu sisi, ada sains dengan gemuruh mesin-mesin canggihnya, sorotan lampu laboratorium yang dingin, data yang presisi, dan rumus-rumus yang tanpa ampun. Di sisi lain, agama dengan bisikan lembut kitab suci, kehangatan ritual yang diwariskan turun-temurun, jubah-jubah suci, dan keyakinan pada sesuatu yang tak terindra. Kisah Galileo yang dipaksa berlutut di hadapan gereja seolah menjadi epitaf abadi, sebuah monumen yang menyatakan mereka tidak akan pernah akur, sebuah dikotomi yang merobek jiwa manusia menjadi dua bagian yang bersitegang. Tapi benarkah demikian? Apakah takdir kita memang harus selamanya terjebak dalam perdebatan yang menguras energi dan memecah belah? Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana jika perdebatan itu sesungguhnya sudah usang, sebuah artefak kuno dari masa lalu yang kini tak lagi relevan? Bagaimana jika justru di era di mana sains mencapai puncaknya, ketika teleskop kita mampu menembus batas-batas alam semesta terjauh dan mikroskop kita mampu mengungkap rahasia terdalam sel, kita justru menemukan sebuah paradoks yang menakjubkan. Bahwa di titik inilah, sains justru berjalan beriringan, berjabat tangan, memeluk erat inti dari spiritualitas itu sendiri. Ini bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini bukan tentang mencari pemenang dalam pertarungan yang fiktif. Ini adalah tentang sebuah kolaborasi agung, sebuah simfoni harmoni yang menunggu untuk kita dengar dan kita pahami. Selamat datang di Denyar Semesta.
Sebuah persimpangan di mana kita tidak hanya menjelajahi ilmu pengetahuan dan spiritualitas, tetapi juga merasakan bagaimana keduanya menari bersama mengungkap misteri tunggal dari keberadaan kita. Bagian 1. Dua bahasa, satu realitas. Menyelami keindahan yang tersembunyi. Mari kita mulai dengan sebuah perumpamaan yang mungkin akrab bagi kita. Bayangkan Anda berdiri di hadapan salah satu mahakarya terbesar umat manusia, lukisan Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci. Sebuah senyum misterius yang telah memukau jutaan mata. Seorang ahli kimia akan melihatnya dan berbicara tentang komposisi pigmen cat, unsur timbal yang memberinya ketahanan, dan jenis minyak yang digunakan. Matanya adalah lensa spektrometer. Seorang ahli fisika akan menganalisis panjang gelombang cahaya yang dipantulkan dari kanvas, bagaimana cahaya jatuh pada setiap kuas menciptakan ilusi kedalaman. Baginya, itu adalah permainan optik. Sementara seorang kritikus seni akan membahas tentang ekspresi, emosi yang terperangkap dalam tatapan itu, makna filosofis di balik senyumnya yang enigmatik, dan sejarah di balik goresan kuasnya. Pertanyaannya, saudaraku, siapa di antara mereka yang paling benar? Jawabannya adalah mereka semua benar, dan pada saat yang sama tidak ada yang paling benar secara absolut. Mereka hanya menggunakan bahasa yang berbeda, kacamata yang berbeda, dan alat yang berbeda untuk mendeskripsikan satu realitas yang sama, yaitu keindahan, misteri, dan nilai abadi dari karya Leonardo da Vinci itu. Tiap perspektif memperkayanya, bukan menguranginya. Demikian pula dengan sains dan spiritualitas. Mereka bukanlah dua kebenaran yang berseteru, melainkan dua dialek agung yang berbicara tentang satu kebenaran fundamental yang sama. Sains dengan metodenya yang empiris dan logis adalah bahasa untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja. Bagaimana gemintang lahir dari debu kosmis, bagaimana sel hidup membelah diri dengan presisi yang menakjubkan, bagaimana hukum gravitasi menjaga planet-planet tetap pada orbitnya, bagaimana otak menghasilkan pikiran. Ia adalah ilmu tentang mekanisme, tentang proses, tentang keteraturan yang bisa diukur dan diprediksi. Spiritualitas di sisi lain adalah bahasa hati dan intuisi untuk memahami mengapa dan untuk apa semua ini ada. Apa makna di balik penciptaan yang begitu rumit? Apa peran kesadaran kita dalam permadani alam semesta? Dan di mana posisi kita yang mungil ini dalam skema kosmis yang maha luas yang berdenyut dengan kehidupan dan misteri? Ia adalah pencarian makna, tujuan, dan koneksi transenden. Mereka bukanlah musuh. Mereka adalah dua sayap burung yang sama yang memungkinkan kita terbang lebih tinggi, melihat lebih jauh, dan memahami realitas secara lebih utuh dan mendalam. Bagian 2. Sains modern menjembatani jurang. Bukti dari kedalaman kosmik hingga kedalaman diri. Lalu, di mana bukti konkret dari kolaborasi yang begitu indah ini? Ternyata, di puncak perkembangan sains modernlah kita justru menemukan titik-titik temu yang paling mencengangkan. Sains sendirilah yang tanpa ia sadari membangun jembatan-jembatan kokoh ini. Pertama, dari kedalaman fisika kuantum, di level subatomik, di mana materi paling dasar bersemayam, realitas yang kita kenal menjadi sangat kabur, hampir seperti mimpi. Partikel dapat berada di dua tempat sekaligus, sebuah fenomena yang disebut superposisi, dan hanya memutuskan keadaannya ketika ia diamati. Pemikiran ini membawa kita pada pertanyaan filosofis dan spiritual yang mengguncangkan. Apakah kesadaran kita mempengaruhi realitas itu sendiri? Max Planck, bapak mekanika kuantum, pernah menyatakan, "Saya menganggap kesadaran sebagai fundamental. Saya menganggap materi sebagai turunan dari kesadaran."
Bukankah ini beresonansi dengan konsep spiritual yang mendalam, bahwa alam semesta ini adalah manifestasi dari pikiran ilahi, sebuah denyar kesadaran yang maha luas? Sains, pada titik paling ekstrimnya, seolah menghampiri mistik. Kedua, dari keagungan kosmologi. Teori Big Bang yang kini diterima secara luas mengatakan bahwa alam semesta bermula dari sebuah singularitas, sebuah titik tunggal, ledakan dahsyat dari ketiadaan. Sebelum ledakan itu, tidak ada ruang, tidak ada waktu, bahkan tidak ada sebelum. Ilmuwan menyebutnya singularity. Dalam bahasa spiritual Islam, konsep ini tidak asing, mirip dengan alam laut atau kunzun mahfiyan, sang perbendaharaan yang tersembunyi sebelum penciptaan. Sebuah titik nol yang maha mutlak, dari sanalah segala sesuatu yang ada ini mulai terhampar. Kita menjadi saksi bisu melalui data teleskop akan sebuah awal yang misterius, sebuah fiat lux ilmiah. Dan ketika seorang kosmolog terkenal seperti Carl Sagan, tanpa ia sadari, menggemakan sebuah hadits qudsi ketika ia berkata, "Kita adalah cara alam semesta mengenali dirinya sendiri." Ia sedang menyentuh hakikat spiritual bahwa manusia adalah cermin, mikrokosmos yang merefleksikan makrokosmos. Ketiga, dari keajaiban biologi dan neurosains. Pandanglah tubuh kita, saudaraku. Secara harfiah, kita adalah debu bintang. 99% dari massa tubuh kita terdiri dari 6 unsur: oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan fosfor. Unsur-unsur yang sama persis yang lahir dari ledakan bintang miliaran tahun yang lalu, dari tungku nuklir kosmik. Kita adalah stardust yang kini mampu berpikir, merasa, dan merenung. Ini bukan lagi puisi, bukan lagi mitos kuno. Ini adalah fakta ilmiah yang diukir dalam setiap sel DNA kita. Dan ketika Al-Quran mengatakan, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa itu adalah kebenaran. Quran Surat Fusilat ayat 53. Bukankah ini sebuah undangan agung untuk menyelidiki diri kita, tubuh kita, pikiran kita sebagai sebuah mikrokosmos yang mencerminkan makrokosmos, sebagai sebuah kuil hidup dari denyar ilahi. Bagian 3. Panggung versus lakon, di mana kita sering terjebak dalam fata morgana. Jika kolaborasi ini begitu indah, begitu nyata, mengapa konflik masih saja merajalela? Mengapa kita masih sering melihat pertentangan sengit atas nama sains atau atas nama agama? Jawabannya, saudaraku, seringkali terletak pada apa yang saya sebut sebagai panggung lupa lakon. Agama seringkali ditampilkan begitu megah di panggungnya, dengan ritual yang rapi, mazhab yang diperdebatkan hingga berpecah belah, penampilan fisik yang dikoreksi dengan cermat, dan bacaan-bacaan suci yang dipoles dengan segala intonasi. Tapi lakon sejatinya, esensi spiritualnya, seringkali terlupakan. Kita sibuk memperbaiki makhraj huruf, namun lupa pada makhraj hati yang penuh dengki dan prasangka. Kita bangga mengenakan seragam keimanan dengan segala atributnya, tapi lupa memainkan peran cinta kasih, keadilan, dan empati yang seharusnya menjadi seragam abadi di setiap jiwa. Kita sibuk mengkonstruksi pagar agama hingga lupa kebun hati yang harusnya subur di dalamnya. Di sisi lain, sains pun kadang terjebak dalam panggungnya sendiri. Data mentah jadi naskah tunggal yang dipuja. Materialisme jadi kostum satu-satunya yang layak dikenakan, dan alat ukur jadi sorotan lampu yang paling terang. Tapi lakon kesadaran, cinta, makna, dan tujuan hakiki keberadaan, ia tak pernah benar-benar naik ke pentas. Karena tak bisa dimasukkan ke dalam tabung reaksi, tak bisa diukur dengan galvanometer, dia anggap tak layak tampil, tak eksis. Ini adalah sains yang kehilangan jiwanya, sebuah tubuh tanpa ruh. Kita butuh pergeseran paradigma, sebuah revolusi kesadaran. Bukan sekedar memperdebatkan skrip dan tata panggung, ritual versus data, tapi mulai menyelami lakon yang harus dimainkan, makna versus mekanisme.
bukan mempertentangkan cara kita berdiri di atas panggung kehidupan, tapi memahami dengan sepenuh hati tujuan dari pertunjukan itu sendiri. Agama dan sains bukanlah dua panggung yang saling bersaing untuk mendapatkan sorotan. Keduanya adalah ruang lakon yang menanti kejujuran aktor-aktornya. Lakon yang tak butuh tepuk tangan, hanya butuh kesungguhan, keikhlasan, dan kerendahan hati untuk memahami hakikat diri dan semesta. Bagian 4. Era kolaborasi. Bagaimana memulai revolusi dalam diri kita? Lalu, bagaimana kita memulai era kolaborasi agung ini dalam hidup kita sehari-hari? Bagaimana kita bisa menjadi jembatan hidup bagi dua domain yang selama ini kita pisahkan? Pertama, jadilah seorang pembelajar yang integratif. Berhentilah melihat pengetahuan sebagai kotak-kotak terpisah. Bacalah kitab suci dengan kacamata sains, mencari pola, keteraturan, dan keajaiban dalam ciptaan. Dan pelajari sains dengan hati seorang mistik, merenungkan keagungan, kerumitan, dan makna spiritual di balik setiap penemuan. Ketika Anda membaca tentang penciptaan langit dalam Al-Quran, bukalah juga buku kosmologi untuk memahami detail prosesnya. Ketika Anda mempelajari kompleksitas neuron di otak, renungkanlah di mana letak ruh yang menggerakkan kesadaran dalam jaringan yang begitu rumit itu. Biarkan keduanya berbicara, saling memperkaya. Kedua, praktikan spiritualitas yang sadar sains. Meditasi, zikir, sholat, doa, atau ritual spiritual lainnya bukan lagi sekedar kebiasaan atau perintah gaib. Neuroscience membuktikan bahwa praktik-praktik ini menenangkan amigdala, pusat rasa takut, mengaktifkan gelombang alfa-theta yang menenangkan, meningkatkan neuroplastisitas, dan bahkan mengubah struktur otak kita ke arah yang lebih positif. Ibadah Anda menjadi lebih bermakna, lebih mendalam, dan lebih transformatif ketika Anda memahami dampak holistiknya bagi jiwa, bagi pikiran, dan bagi tubuh Anda. Ia bukan lagi sekedar kewajiban, tapi sebuah teknologi spiritual yang telah teruji zaman dan kini terbukti secara ilmiah. Ketiga, lihatlah Tuhan dalam sebab dan akibat. Sains menjelaskan kepada kita rantai sebab akibat yang terukur, hukum-hukum alam yang tak terbantahkan. Spiritualitas mengenalkan kita pada sang penyebab dari segala sebab, arsitek agung di balik setiap hukum. Ketika Anda melihat matahari terbit, Anda bisa mengagumi reaksi fusi nuklir yang tak terhingga panasnya, yang memberinya energi untuk hidup. Pada saat yang sama, Anda merasakan kehadiran sang pengatur yang maha tepat, yang menempatannya pada posisi yang sempurna bagi kehidupan di bumi. Keduanya bukan pilihan, bukan pertentangan, melainkan lapisan-lapisan pemahaman yang saling melengkapi, membuka mata hati kita pada keagungan yang lebih besar. Penutup, sebuah undangan untuk bertemu di puncak keagungan. Bayangkan saudaraku, ada sebuah gunung yang sangat tinggi. Puncaknya diselimuti kabut yang misterius. Ada dua kelompok pendaki yang sama-sama ingin mencapai puncak itu. Satu kelompok mendaki dari lereng selatan, yang lain dari lereng utara. Sepanjang perjalanan, mereka melihat pemandangan yang berbeda, menghadapi tantangan yang berbeda, dan mereka menggunakan bahasa yang berbeda untuk mendeskripsikan perjalanan heroik mereka. Mereka bahkan mungkin berdebat di tengah jalan, saling mengklaim, "Di jalur kami ada bunga edelweiss yang indah dan langka." Yang lain menimpali, "Di jalur kami ada sumber air yang jernih dan menyegarkan yang tak ada duanya." Tapi ketika mereka akhirnya sampai di puncak, ketika awan-awan perlahan tersibak dan seluruh panorama terbentang luas, maha indah di depan mata mereka, mereka menyadari sesuatu yang mendalam. Mereka telah mendaki gunung yang sama, mereka melihat pemandangan yang sama, dan kekaguman yang mereka rasakan di hati mereka, yang menggetarkan jiwa mereka adalah perasaan yang sama tanpa perlu kata-kata. Sains dan spiritualitas adalah dua jalur pendakian itu. Mereka hanya mulai dari tempat yang berbeda, menggunakan perlengkapan yang berbeda, dan berbicara dengan dialek yang berbeda. Mari kita tinggalkan debat usang di lereng gunung, perdebatan yang hanya menguras energi dan memecah belah.
Mari kita tinggalkan ego keilmuan dan keagamaan kita di bawah sana. Mari kita naik bersama-sama, saling berpegangan. Karena di puncak, semua bahasa akan berhenti, semua perdebatan akan sunyi, dan yang tersisa hanyalah kekaguman yang tak terucapkan, sebuah keheningan yang penuh makna. Mungkin kekaguman itulah yang sesungguhnya disebut iman. Sebuah iman yang kokoh berpondasi akal dan hati. Perdebatan hanya menemukan pembenaran diri yang semu. Kolaborasi justru akan menemukan kebenaran yang sejati dan menyeluruh. Sudah saatnya kita menyatukan kembali jiwa dan rega, akal dan hati, sains dan spiritualitas. Hanya dengan cara inilah kita bisa membangun peradaban yang berakal budi, berteknologi tinggi, namun tetap berhati lembut dan berjiwa mulia. Sebuah era baru di mana kita tidak hanya menaklukkan alam semesta, tetapi juga menaklukkan diri sendiri. Jika Anda merasa denyar semesta ini membuka cakrawala baru dalam pemikiran Anda, jika resonansi kebenaran ini menggema di hati Anda, maka dukunglah perjalanan kami. Jangan lupa subscribe channel ini, tinggalkan like Anda, bagikan video ini kepada mereka yang butuh pencerahan, dan tuliskan komentar Anda di kolom bawah. Mari kita bangun komunitas yang tercerahkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, senantiasa membimbing kita semua dengan cahaya hikmah dan kebijaksanaannya, menganugerahi kita pemahaman yang mendalam, dan mempersatukan hati kita dalam pencarian kebenaran. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Denyar Semesta, where science meets soul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.